Dan kepada Islah Barawi, kawan-kawan, Fuad Pleret, atau siapapun Anda, Kiai Ihya, atau siapapun yang memfitnah habaib tersebut, ulama tersebut, maka bertobatlah kepada Allah sebelum Allah memberikan laknat berupa api neraka kepada Anda semuanya. Dan ini adalah perintah Allah untuk menghantam, menghalau, dan melawan apa yang dilakukan oleh framing-framing busuk orang-orang liberal. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat, muhsinin muslimat rahimakumullah. Al-Faqih Muhammad Fahim ingin menawarkan kepada Anda untuk bersama-sama membangun dakwah kita dengan harta kita, dakwah kita dengan pikiran kita, dengan semua apa yang kita miliki hari ini. Al-Faqih pada kesempatan ini akan melanjutkan pembangunan 6 kelas dan 12 lokal untuk santri-santri kita yang belajar di pesantren, belajar di majlis, belajar di madrasah. Pada hari ini kita menawarkan kepada Anda untuk bersama-sama mari dukung pembangunan ini sampai mereka mendapatkan kelas-kelasnya dan tidak melaksanakan kelas-kelas di emperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pelurusan sejarah yang ini sangat penting untuk kita ketahui bersama dan anak cucu kita. Bagaimana sejarah ini penting? Karena ini yang akan memberikan satu warna dan satu prestasi kepada umat Islam yang ada di Indonesia dalam rangka memerdekakan Indonesia. Dan orang-orang liberal, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang bergelombolan dengan mereka itu melakukan upaya-upaya bagaimana orang-orang Islam dan para tokoh Islam, para habaib itu dikaburkan sejarahnya dan itu dilakukan penyelewengan sejarah. Sehingga apa? Sehingga mereka dengan leluasa mengatakan bahwasanya Islam tidak punya jasa di Indonesia. Salah satunya dalam kesempatan ini adalah Habib Utsman bin Yahya. Beliau dikatakan oleh orang-orang gerombolan, orang-orang liberal, dikatakan bahwasanya beliau adalah seorang munafik, seorang pengkhianat, dan seorang antek Belanda. Habib Utsman bin Yahya sendiri, manhajul istiqomah. Walaupun beliau dilahirkan di Pekojan, dilahirkan di Nusantara, Indonesia, tapi beliau lebih membela penjajah daripada ulama, masyarakat, rakyat pribumi Nusantara ini. Perlu saya luruskan dan perlu saya tegaskan bahwasannya ini adalah fitnah yang keji terhadap para ulama dan habaib. Pada tahun 1822, Habib Utsman bin Yahya dilahirkan di Batavia. Sekali lagi dilahirkan di Batavia. Dan pada usia 18 tahun beliau merantau melalang buana mencari keilmuan sebanyak kurang lebihnya 22 tahun. Beliau kembali ke Batavia dan kemudian dengan kealimannya oleh para ulama di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu diangkatlah sebagai seorang mufti karena kealimannya. Dan di situ pula Batavia, orang-orang Belanda, Protestan Belanda melakukan upaya untuk merekrut. Supaya bagaimana kalau misalkan tidak dirangkul, si Habib ini yang alim, yang menjadi panutan ini kemudian bisa membahayakan bagi mereka. Dan Habib Utsman bin Yahya juga menerima tawaran tersebut sebagai upaya untuk bagaimana melakukan manuver-manuver politiknya untuk membangunkan kesadaran umat Islam dan untuk bagaimana memuluskan politik umat dan bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, ini karena menjadi seorang yang bermarga Alawi dan seorang Habib, kemudian hari ini dikatakan bahwa ini adalah seorang pengkhianat. Anda lihat komentar-komentarnya Islah Barawi dalam video ini. Kalau begitu, untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan terhadap kompeni Belanda di Indonesia, harus didatangkan orang-orang Arab dari Hadramut dan juga dari Gujarat. Didatangkanlah berkapal-kapal orang Arab dari Hadramut dan dari Gujarat, termasuk dari Goa di India, dan dileburkan kepada masyarakat di Indonesia, hingga akhirnya yang ditunjuk menjadi mufti Batavia pertama kali itu adalah yang disebut dengan Sayyid Utsman bin Yahya. Nah, ini nanti yang punya tugas memadamkan pemberontakan para ulama di Banten terhadap kompeni Belanda. Di sini dikatakan bahwasanya dia didatangkan dari Timur Tengah, entah dia di Yaman, entah dari manapun, dari Arab, untuk bagaimana karakter orang-orang Indonesia, orang Nusantara pada waktu itu, mereka takluk kepada orang Arab. Ini salah satu fitnah yang keji. Padahal beliau bukan didatangkan dari Arab yang berasal dari Yaman atau manapun, tapi beliau lahir di pribumi Indonesia, yaitu di Batavia. Fitnah yang keji dan ini sangat kejam bagi sejarah bangsa Indonesia, yang mana ini sangat merugikan tidak hanya kepada umat Islam, tapi seluruh rakyat Indonesia apapun agamanya. Flashback yang harus kita sampaikan dalam kesempatan ini.
jika beliau Habib Utsman bin Yahya masuk ke pemerintahan dan ini adalah strategi dakwah beliau bagaimana memuluskan politik umat Islam, apakah ini salah? Sebagaimana hari ini para masyayikh kita berada di birokrasi, apakah mereka juga pengkhianat? Sebagaimana Kiai Wahid Hashim, beliau berada di dalam Menteri Agama di masa orang-orang PKI juga ikut mulai berkuasa. Apakah Kiai Wahid Hashim Anda katakan sebagai antek PKI? Anda harus perhatikan, perbaiki, Anda harus servis yang namanya otak untuk berpikir dan menyampaikan opini yang menyesatkan terhadap umat. Maka sangat fair dong ketika para penjajah datang dengan melakukan serangan-serangan dengan fisik, dengan barbar, dan secara psikologis dan religius. Secara religius mereka melakukan upaya penyelundupan orang yang dianggap sebagai orang Islam dan alim, dimondokkan dan diutus belajar ke Makkah menghafal Al-Quran yang bernama Snok Hogron. Dia adalah orang yang diselundupkan sebagai orang misionaris di tengah-tengah umat Islam untuk meredam kesemangatan atau nasionalisme orang Islam untuk merebut kemerdekaan. Maka di situ juga diimbangi oleh yang bernama Habib Utsman bin Yahya, di mana beliau lebih dulu berada di dalam birokrasi dan pemerintahan, beliau sudah sepuh, Snok Hogronnya baru datang. Maka Anda coba perhatikan baik-baik. Yang bernama Islah Bahrawi ini memframing suatu pernyataan bahwasanya Imam Utsman bin Yahya beliau adalah salah satu antek penjajah, kurang lebih seperti itu, plus minusnya seperti itu pernyataannya. Islah Bahrawi tidak mampu menyampaikan secara detail. Kalau misalkan dia bertentangan dengan para ulama, sebutkan siapa namanya ulama yang menentang atau bertentangan dengan kebijakan Habib tersebut. Ini tidak mungkin bisa dia tunjukkan. Saya punya buku dan sejarah dan juga kita bisa baca bersama. Dan ini adalah satu hal yang harus Anda perhatikan baik-baik supaya tidak terpengaruh dengan upaya-upaya mereka untuk yutfi'u nurallahi bi afwahim wa ya'bullahu illa ayyutimma nurah. Untuk bagaimana mereka meredupkan cahaya Islam dan iman, tapi Allah tidak akan pernah membiarkan itu semuanya. Dengan bagaimana kita bisa berbicara hari ini untuk meluruskan, untuk memberikan pencerahan kepada Anda supaya Anda tidak terpengaruh, terkecoh dengan orang-orang liberal yang berserakan di mana-mana. Dan di akhir video saya akan menampilkan satu pernyataan dari keluarga Tebu Ireng, bagaimana seorang Habib Utsman bin Yahya, beliau sangat berharga dan berjasa kepada seluruh umat di Indonesia, kurang lebihnya sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia. Letak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asatyat itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa. Karena, nah ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Menang bisa loh. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan ngumpul-ngumpul membicarakan itu. Terus maaf ya, kalau saya itu masih muda kok. Lagi hasil coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok Habib yang beliau kenal. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil Bangkat dan seterusnya. Makanya sampai lihat, mohon maaf, ini ada dzuriyahnya, yang nasabnya ke Hadratul Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Mbak Alawi ya. Lihat di bukunya asal dia. Lagi tentang ini. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya yang tinggi, maka beliau menolak secara halus. Dan menolaknya beliau dianugerahi bintang oleh Belanda ini pernah saya tulis di majalah Tebu Ireng, mungkin edisi pertama kedua. Judulnya Menolak Bintang. Karena waktu itu musim P3, aku dikritiki wong-wong dianggap menolak bintang itu menolak P3, gambarnya bintang. Aku jelek kok, aku dibully. Sesungguhnya saya tulis tadi itu, jiwa sufistik beliau
dihargai Belanda, dikasih anugerah bintang itu tidak mau. Karena itu maka di Indonesia perjuangan Hadratus itu lintas apa-apa dengan siapa, yang penting punya gerakan yang bagus, menyusun maaf karena hasutan tertentu menganggap ini pengkhianatan Habib, pengkhianatan. Sampai Soekarno itu termakan ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi. Dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus. Alasan beliau kepada Soekarno kenapa nggak boleh mengusir Ba'alawi, lihtiyajina min ulumihim, karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka banyak mengajar di Indonesia negeri ini, butuh. Salah satunya lahirlah kitab Sulamut Taufik yang dikaji di pondok-pondok termasuk Tebireng yang disarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi mohon maaf, saya hanya melihat kebaikan orang saja. Aku mau melihat ilmu seperti Hadratus yang pandai menghargai jasa orang. Dan kepada Islah Barawi, kawan-kawan, Fuad Pleret atau siapapun Anda, Kiai Ihya atau siapapun yang memfitnah habaib tersebut, ulama tersebut, maka bertobatlah kepada Allah sebelum Allah memberikan laknat berupa api neraka kepada Anda semuanya. Dan ini adalah perintah Allah untuk menghantam, menghalau dan melawan apa yang dilakukan oleh framing-framing busuk orang-orang liberal. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu menemukan itu semuanya, mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang membahayakan kepada keimanan, kurang lebihnya harus kita perangi, harus kita lawan, tidak boleh kita diam. Dan ayat ini valid. Ayat pertama yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Ja'far Ar-Razi. Ini harus kita lawan dan harus kita lakukan perlawanan. Karena apa? Karena fitnah ini begitu kejam dan akan membahayakan terhadap umat. Waqtuluhum hatta la takunu fitnatun, sehingga tidak ada fitnah lagi, perangi mereka. Dan sebagai penutup untuk Islah Barawi dan kawan-kawan, siapapun yang memfitnah terhadap ulama, berhenti dan bertaubat. Kalau tidak, maka benar-benar api neraka jahanam akan mengintai Anda dan menunggu Anda sebagai penghuni yang setia di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Orang-orang yang berfitnah atau melakukan fitnah framing terhadap orang mukmin dan mukminat, yang melakukannya itu adalah orang yang akan diterjunkan, yang akan didudukkan, yang akan disiksa di dalam bakaran api neraka jahanam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Illam yatubu, ketika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini mencerahkan dan memberikan pencerahan luar biasa terhadap anak cucu kita di dalam sejarah keislaman, bagaimana Islam begitu berharga dan begitu berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda.